Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti pengajian Asma Wirja 14 Desember 2025. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariatnya. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Salsa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Salsa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Selanjutnya acara yang ketiga, tausiah, yang nanti akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Dwi Fitriono. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin
wa a'udzubika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Bani Asma Wirja, yang mudah-mudahan selalu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, karunia iman, Islam dan ihsan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermuwajahah, bersilaturahim, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr di tempat Masjid Wakaf Asma Muhammadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki kali kula kapung pun pinten Pak 3 nggih. Alhamdulillah. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersilaturahim, berkumpul kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita di masjid yang penuh barokah ini adalah perkumpulan kita di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan hidup kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan keistiqomahan di zaman yang tidak waras ini. Ini zaman waras napa zaman mboten waras niki? Kebanyakan lihat HP, akalnya jadi kejungkir balik ya. Ya Allah ya Rabbi. Diberikan keistiqomahan ya. Karena ya Allah, sekarang zaman sudah sangat tua. Gini apa nggih Bu, Pak? Bumi sedang nyelungsumi. Ngatos nyelungsumi mboten, kalau ular nyelungsumi niku pripun? Kulitnya kemilau, glowing. Tapi hakikatnya tua, tambah tua atau kembali muda? Ularnya itu. Ularnya usianya tetap bertambah. Tapi penampilannya kembali sekarang dunia kita begitu Pak. Kemilau-kemilau dunia ini luar biasa sekarang. Dari HP kita bisa lihat kemudahan-kemudahan transaksi. Beli apapun mudah nopo susah sekarang? Mudah. Menawi mboten gadah arto, gampil utangnya nopo mboten saniki? Gampang. Tinggal pinjol pakai KTP jadi. Ya kan? Plafonnya 50 juta. Ini nyelungsumi ini dunia. Kalau ada wanita sudah usianya 80 tahun, nyelungsumi jadi 16 tahun. Itu pemuda-pemuda kepencut, kemecer napa mboten? Kemecer. Tapi aslinya 80 tahun. Pemuda itu tertipu tidak? Tertipu penampilannya. Padahal hakikatnya sudah tua. Dunia ini begini, Bu. Hakikatnya sudah tua, bencana di mana-mana, tapi orang terpesona dengan kemilaunya. Nggih napa nggih? Ya Allah, ini zaman fitnah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal yang ditinggalkan manusia di akhir zaman ini. 1, Al-Qur'an. Baca Al-Quran dengan baca HP lebih lama mana sekarang? Al-Quran gitu ya? Alhamdulillah. Kebalikannya. Yang ditinggalkan sekarang Al-Quran Bu. Nomor 1. Ada 3 yang ditinggalkan manusia di akhir zaman. Yang kedua adalah masjid atau musola. Jamaah di pasar dengan jamaah di musola rame mana? Rame di pasar nggih, rame di jalan-jalan, rame di warung kopi daripada di musola dan masjid. Orang pelan-pelan meninggalkan menjauhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Kalau kita lihat bencana-bencana alam, banjir bandang, tsunami, gempa apapun, kebanyakan yang bangunannya masih kokoh itu rumah, pasar atau masjid. Yang bangunannya tegar, itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir zaman jangan jauh-jauh dari masjid. Masjid ini seperti perahunya Nabi Nuh. Artos nggih, kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh ini kan kapal penyelamat yang menyelamatkan dari banjir. Akhir zaman juga sama. Masjid, rumah-rumah Allah ini kapal yang menyelamatkan dari banjir. Banjirnya banjir apa, Pak? Banjirnya banjir informasi, banjir hoax. Nggih napa nggih? Nggih. Banjirnya banjir informasi. Niatnya lihat HP cuma 1 menit, karena algoritmanya menggoda, akhirnya jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lupa segala-galanya. Terjadi apa mboten sekarang? Ini banjir informasi. Tempat yang paling aman untuk mewaraskan pikiran kita, bahasanya waras, adalah rumah Allah. Pertama yang ditinggalkan Al-Quran, kedua yang ditinggalkan masjid, pelan-pelan tapi pasti. Orang meninggalkan itu, ya, pelan tapi pasti. Perhatikan saja. Yang ketiga adalah ulama yang istiqomah. Pelan-pelan dijauhi. Pelan-pelan dijauhi. Coba perhatikan. Jadi kebalikannya, kalau kita mau selamat, tempel Al-Quran. Dekati, makmurkan masjid. Kumpuli orang-orang soleh, insya Allah kita pasti selamat di zaman yang penuh fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan materi pertemuan kita pada beberapa bulan yang lalu. Pangapunten meskipun udah berbulan-bulan, tapi materinya berkelanjutan setahun ya. Mudah-mudahan lebih sering undang saya. Kita membahas doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang pagi ini kita membahas doa selanjutnya, yaitu waziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkan aku ilmu ya Allah. Tambahkan aku ilmu. Kenapa bukan ditambahkan harta? Kenapa bukan ditambahkan jabatan? Kenapa coba Bapak Ibu? Kenapa ya Allah aku ingin tambahan harta atau tambahan jabatan? Tapi tambahkan ilmu. Karena harta benda yang menjaga kita atau kita menjaga harta? Kita menjaga harta. Panjenengan gada sawah 10 hektar, griya 10 unit, mobil mewah 3 unit. Jenengan yang dijaga harta atau yang pusing memikirkan harta? Pabriknya 4. Pulau panjenengan yang pusing menjaga mereka atau mereka yang menjaga kita? Harta bendanya. Kita yang menjaga mereka. Bahkan kadang susah tidur. Gini apa nggih? Rumah di sana dicolong orang enggak ya? Sawahnya nanti dimaling enggak ya? Ini kebakaran enggak ya? Mobilnya belum dipajak, ganti oli dan sebagainya. Semakin banyak harta, semakin kita menjaga, Pak. Semakin pusing golek jaga. Pasang CCTV, bayar satpam dan sebagainya. Namun kalau ilmu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ilmu, semakin kita terjaga. Paham niki nggih? Kenapa mintanya tambahan ilmu? Karena semakin ilmu kita bertambah, semakin hati kita tenang, semakin pikiran kita damai, karena kita dijaga oleh ilmu. Paham niki? Loh, yang dijaga apa, Pak? Orang semakin tinggi ilmunya akan semakin tinggi adabnya, semakin tinggi akhlaknya, semakin tinggi budi pekertinya. Nggih napa nggih?
Kalau orang semakin tinggi budi pekertinya, dia terjaga atau tidak nama baiknya? Keluarganya terjaga nggak nama baiknya? Terjaga. Rezekinya akhirnya terjaga tidak? Rizkinya terjaga. Wong nama baiknya terjaga. Keluarganya terjaga baik-baik, sopan-sopan, terhormat semua. Akhirnya rezekinya datang semua. Dunianya akan datang. Kebalikannya, semakin banyak hartanya, kita semakin pusing untuk menjaganya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, minta pada Allah setelah salamatan fid din, afiyah fil jasad, badan yang sehat. Yang ketiga adalah tambahan ilmu. Kula jengkaken, ilmu itu artinya apa? Ilmu niku artinya apa Bapak Ibu? Kita kan sering mendengarnya kewajiban menuntut ilmu. Ayo le sekolah, anak nuntut ilmu, ngangsu kaweruh, ngangsu ilmu. Ilmu itu artinya apa? Ilmu itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala berasal dari kata alama ya'lamu. Alama ya'lamu atau alima yu'allimu, ya sorofnya artinya adalah mengetahui. Secara istilah adalah mengetahui hal ihwal yang ada di alam semesta. Jadi secara kata ilmu artinya mengetahui, kawruh mengetahui. Secara istilah adalah mengetahui hal ihwal. Hal ihwal itu apapun yang ada di alam semesta. Mengetahui apapun yang ada di alam semesta. Untuk lebih mudahnya, kita memahami ilmu adalah nurun. Al-ilmu nurun, untuk gampangnya memahami. Ilmu adalah cahaya. Okay? Ilmu adalah cahaya. Kula ajeng taken. Menawi kula panjenengan sami mendaki Gunung Slamet malam hari, mendung, tidak ada bulan, tidak boleh pakai senter, tidak boleh pakai obor. Wantun apa mboten Bapak Ibu? Berani apa tidak? Jangankan Gunung Slamet, ke kampung terpelosok saja kalau tidak ada cahaya, berani atau tidak? Tidak berani. Katakan saja kita mendaki Gunung Slamet Ibu, nggih, Pak, nggih. Tidak ada cahaya, tidak boleh bawa obor, tidak boleh bawa senter, tidak ada cahaya rembulan. Harus mendaki Gunung Slamet. Kira-kira kita bisa membedakan mana ranting pohon, mana badannya ular atau tidak? Tidak bisa. Gini apa nggih? Ketika mendaki begitu sendean, ternyata itu badannya harimau lagi tidur karena tidak ada cahaya. Ketika pegang ranting pohon, dikira ranting pohon, ternyata tubuhnya ular. Ya kan? Ketika nyebrang ke sungai, karena tidak ada cahaya, kita bisa membedakan mana itu batu, mana itu kepala buaya atau tidak? Mboten saged. Karena tidak ada cahaya. Karena tidak ada cahaya, kita tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dalam hidup di dunia juga sama Bapak Ibu. Orang yang tidak berilmu tidak bisa membedakan mana hak sendiri, mana hak orang lain. Gini apa nggih? Mana uang sendiri, mana uang orang lain. Mana istri sendiri, mana istri orang lain. Mana suami sendiri, mana suami orang lain. Karena sekarang lagi musim pelakor, Bu. Ngatos pelakor napa mboten? Bukan drakor, pelakor. Perebut laki orang. Ya Allah. Ini gara-gara sering nonton HP, ya. Karena tidak ada cahaya, orang tidak berani melangkah, tidak bisa melangkah.
Karena khawatir ini bahaya atau tidak, ini hak saya atau tidak. Bedanya dengan orang yang memiliki cahaya, dia bebas kemana-mana. Dia bebas melakukan sesuatu karena tahu ini bahaya atau ini tidak. Kalau panjenengan sami misalnya mendaki Gunung Slamet, siang hari bu, siang hari panas, terang benderang, siang hari cahaya matahari sangat terang. Berani tidak mendaki Gunung Slamet? Insya Allah meskipun tidak punya pengalaman tetap berani. Karena apa? Karena tahu ini bahaya atau ini tidak. Ini jurang atau ini tebing. Atau ini apa namanya? Iya, tebing. Dengan mengetahui itu, berarti kita semakin siap-siap peralatannya atau tidak? Kalau misalnya nuwun sewu nggih, kita mendaki gunung. Situasinya terang, cahayanya terang. Kita melihat ada harimau, ada ular, ada apa lagi itu? Hewan-hewan ya. Ada jurangnya, ada apa namanya? Tebing-tebingnya segala macam. Kalau kita sudah tahu, kita jadi memikirkan alat-alatnya atau tidak? Alat yang dibutuhkan untuk mendaki. Pasti. Begitu juga dengan hidup ibu bapak. Kalau kita dinaungi oleh cahaya yang terang, kita akan menjalani kehidupan, pasti kita berpikir alatnya apa yang bisa menyelamatkan saya untuk mengarungi kehidupan. Jadi ilmu adalah cahaya. Kalau orang tidak punya ilmu, dia seperti orang berjalan dalam kegelapan. Nggih napa nggih? Dia tidak tahu ini makanan halal atau haram, dimakan saja. Ini minuman halal atau haram, diminum saja. Ini istri saya atau bukan istri saya, begitulah. Ya. Akhirnya hidupnya ruwet. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu adalah nur. Dalam syariat Islam, dalam agama Islam, ilmu niku Bapak Ibu dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Apa? Ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib kita tuntut sebagai umat Islam. Kalau sudah mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib mengetahui ilmu ini. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Nggih, dados wonten kalih ilmu itu. Agar nanti kita bisa membedakan, tidak memaksakan, ya. Yang pertama, ilmu fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ilmu yang berkaitan dengan apa? Akidah, keyakinan. Ya. Rukun Islam, rukun iman, ya. Itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ini wajib. Harus kita tahu. Anak-anak kita harus tahu. Tidak boleh kita acuh tak acuh terhadap pendidikan anak. Wes anak sekolah nang sing biasa baik, ndak ada agamanya. Jangan bu, jangan. Apalagi akhir zaman ini, anak cucu wajib sekolah yang ada agamanya. Terpaksanya nggak ada agamanya, sorenya dimasukkan ke madrasah di diniyah atau TPQ atau syukur pondok pesantren. Karena itu fardu ain. Kalau anak sampai jahil dengan ilmu fardu ain ini, orang tuanya tanggung jawab. Orang tuanya tanggung jawab, ikut kena dosa. Akidah, keyakinan wajib kita umat Islam tahu, wajib anak-anak kita tahu, anak cucu kita. Yang kedua adalah syariah. Apa? Syariah. Pertama akidah, kedua syariah. Syariah itu apa? Syariah itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang syubhat, remang-remang itu, ya, itu harus tahu bu, bapak. Kalau kita umat Islam wajib tahu, anak cucu kita harus tahu.
Ini ilmu yang sifatnya fardhu ain. Tidak boleh tidak. Harus tahu, meskipun hanya sekedar tahu saja nggak apa-apa. Syukur bisa alim, bisa sampai paham betul dalil-dalilnya. Tapi paling tidak sebatas tahu saja, oh ini makruh, oh ini syubhat jangan, oh ini halal, oh ini wajib harus saya kerjakan. Ya, oh ini sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Harus tahu syariat. Ini ilmu yang sifatnya fardhu ain. Yang ketiga adalah ibadah. Napa? Ibadah. Nggih, tahu tata caranya wudu, ngertos tata caranya tayamum, tahu caranya sholat, ya sunnah-sunnahnya Rasulullah kalau takbir bagaimana, sedekah bagaimana, rukuknya bagaimana, sholat duhur berapa rakaat, bacaannya apa, asar, maghrib, isya bacaannya apa, yang wajib apa, yang sunnah apa. Itu ibadah umat Islam wajib tahu. Ini ilmu yang dalam pengertian pertama fardhu ain, harus tahu, ya. Tidak boleh ngakunya Islam tapi ditanya rukun iman, rukun Islam tidak tahu. Nauzubillah min dzalik. Ditanya ini halal apa haram? Wis sikat bae lah, sementing warung. Wonten mboten? Halal haram sikat bae. Ya. Tidak peduli. Ya. Ini syubhat apa enggak? Syubhatnya apa? Ya tuh. Syubhat enggak tahu. Syubhat itu remang-remang, ya. Antara haram, halal dan haram itu 50-50. Aduh, terus diapakan? Nah, itu harus tahu. Fardhu ain. Ya. Yang ketiga adalah ibadah. Umat Islam harus tahu ilmunya ibadah. Tiga ini yang wajib. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Nggih, ilmu fardu kifayah atau lebih mudahnya ilmu duniawi lah nggih. Ilmu duniawi. Fardu kifayah ini tidak wajib semua orang tahu, tidak wajib semua orang bisa. Tapi dalam satu dusun atau satu kampung wajib ada satu orang yang berprofesi itu. Ya, misalnya niki nuwun sewu dusun apa nggih, desa napa? Nggih, satu desa nggih ini. Dalam satu desa harus ada yang jadi bidan yang melahirkan. Mbok menawi tengah wengi jam 1 malam ada ibu-ibu udah mau babaran, rumah sakitnya jauh. Yang dipanggil siapa? Dukun, bayi, bidan. Itu berarti fardu kifayah. Kalau ada satu orang memenuhi jadi bidan, selesai. Tidak dosa. Ya, seluruh kampung itu tidak dosa. Paham nih? Yang kedua mungkin polisi, tentara, keamanan. Ya, dilalah ada maling misalnya. Di satu desa ada maling. Kantor polisinya jauh. Di desa itu wajib ada satu polisi atau bagian keamanan lah, atau mungkin satpam, security atau tentara yang nanti bisa segera mengatasi, mengeksekusi dan sebagainya. Ini ilmu fardu kifayah. Ahli listrik, ahli pemadam kebakaran, ahli sanitasi, ahli apa, minimal dalam satu desa satu. Itu selesai, ya. Jadi tidak wajib orang jadi polisi semua, jadi bidan semua, jadi dokter semua mboten. Tapi yang fardhu ain itu wajib. Oke, sing akidah, syariah, ibadah wajib semuanya tahu. Tapi kalau fardu kifayah tidak wajib semua tahu, tapi dalam satu wilayah atau satu desa katakan wajib ada satu yang tahu. Paham nih ya? Ya, atau mudin misalnya. Mudin itu apa? Tokoh agama yang saya ada kematian orangnya mendongai gitu kan, mimpin sholat itu mudin, itu juga fardu kifayah itu, ya harus ada satu, minimal satu minimal satu. Bilalah mudinnya anak turunnya mudin semua, kiai semua, ya alhamdulillah, ya tapi minimal satu. Paham nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa sifatnya ilmu yang bisa kita dapatkan? Apa sifat-sifat ilmu yang bisa kita dapatkan?
Sifat-sifat ilmu yang bisa kita dapatkan terbagi menjadi 3 perumpamaan. Yang pertama adalah ilmu seumpama air hujan. Ilmu apa? Seumpama air hujan, Bu. Air hujan itu kalau turun pilih-pilih napa mboten pilih-pilih? Rumahnya orang kaya dihujani mboten? Rumahnya orang miskin dihujani apa tidak? Masa hujannya pilih-pilih? Sing sugih bae dihujani, sing miskin jangan. Ngoten napa mboten? Mboten, ya kan? Rumahnya kiai dihujani, rumahnya enggak kiai, enggak. Hujan itu adil, begitu turun bres semuanya kena. Ilmu yang pertama juga punya sifat seperti itu. Sifatnya seperti air hujan. Ya. Begitu dia turun, begitu dia datang, semua bisa mendengarkan. Mau itu muslim, mau itu kafir, mau itu munafik, semua bisa mendengarkan. Mau itu orang soleh, mau orang nggak soleh, semua bisa mendengarkan. Itu ilmu yang sifatnya seperti air hujan. Suara adzan itu seperti air hujan apa tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air hujan apa tidak? Orang muslim, orang non muslim bisa mendengar tidak? Sada. Air hujan. Semua bisa dapat. Cuman apa bedanya? Bedanya tampungan kita. Tandon kita itu loh, Bu, Pak. Kita punya tandon seberapa besar dari air hujan yang turun? Ada yang tandonnya sebesar kolam renang, berarti dapat ilmunya sebanyak itu. Gini apa nggih? Ada yang tandonnya cuma seember bak mandi, berarti dapat ilmunya sebanyak ember bak mandi. Ada tampungannya 1 sendok teh, berarti ilmunya dapatnya 1 sendok. Paham napa mboten niki? Jadi ada ilmu, mau itu dari ustadz, mau itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau orang yang membuka pikiran, membuka hati selebar-lebarnya, berarti dia dapat ilmunya banyak, napa sedikit? Banyak. Terbuka, tidak sombong, tidak angkuh, tidak menutup diri dari ustadz tersebut, dari kiai tersebut, dari mubaligh tersebut, terbuka. Dapatnya banyak. Perkara dipakai atau enggak, silakan, nafsi-nafsi. Gini apa enggak? Yang penting tampungannya banyak dulu. Tandonannya itu loh dari air hujan itu banyak, ya kan? Tapi pangapunten, kalau sudah membedakan ini sudah beda firqah dengan saya, organisasi beda dengan mazhab, ya aduh, berarti dia sudah mengecilkan tandon. Paham betul niki? Yang awalnya tandonnya besar jadi kecil, dapatnya juga sedih. Paham niki nggih? Kita terbuka saja. Apalagi ada kesombongan, merasa lebih pintar dari orang tersebut, tandonnya lebih kecil seperti 1 sendok teh itu. Paham namanya niki? Paham nggih? Nah. Jadi sifat ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu seperti air hujan. Turun. Ini bahasa Islamnya adalah hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad yaitu hidayah yang Allah turunkan, irsyad. Semua dapat, semua diberi. Nanti di hari kiamat Allah tidak disalah-salahkan. Semua tinggal yang nandon saja mau. Fadhol. Mau nandonnya sebesar apa atau sesempit apa. Suara adzan semuanya kena. Siraman rohani mau dari TV, YouTube, radio, masjid, semuanya dengar. Hidayatul irsyad. Tinggal tampungannya menampung sebesar atau sekecil apa, itu namanya hidayatul taufik. Hidayatul apa? Taufik. Jadi hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayah irsyad, hidayah yang sifatnya umum. Yang kedua hidayatul taufik, hidayah yang sifatnya sempit, yaitu tinggal orangnya mau menerima atau tidak menerima. Paham nih? Pak Bung? Tadi apa? Tadi ilmu yang sifatnya seperti air hujan. Semuanya, mau itu orang kaya, orang miskin, orang kafir, orang munafik, orang alim, semuanya kena. Tinggal nampung apa tidak. Yang kedua adalah ilmu yang sifatnya seperti ceret.
Ceret teko niku lho. Nah, ceret nggih. Wadah air, ceret kan ya, ceret. Ilmu yang sifatnya seperti ceret ini hanya bisa didapatkan di jalur-jalur akademis. Oke. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Oke. Atau padepokan, pondok pesantren. Ini ilmu yang sifatnya seperti ceret. Ceretnya sinten? Ceretnya guru. Oke. Ceretnya guru, di dalam ceretnya ada ilmu. Gini apa dan? Bayangkan nih ceret ya, ceret. Di dalamnya ada air, airnya itu ilmu. Ya, si ceret ini tahu Bu, Pak, dia akan menuangkan airnya ke gelas seukuran apa? Yang tahu si ceret. Ada muridnya, daya tampung pikirannya sebesar apa niku? Gelas jumbo. Biasanya mbah-mbah kalau ngeteh gelasnya jumbo, ya. Gelas jumbo. Ada yang gelas belimbing, ada yang cangkir kecil, ada yang sendok makan, ada yang sendok teh. Gini apa nggih? Guru di jalur akademis atau kiai atau di situ adalah guru lah ya katakan, dia tahu menuangkan airnya ke gelas jumbo dengan sendok sama atau berbeda ukurannya. Beda. Gini apa nggih? Beda. Murid yang itu karena pintar, karena daya tampungnya cepat tanggap, dikasih ilmu lebih banyak. Murid yang ini karena double, ngayal, nakal, bandel, dikasih ilmunya banyak atau sedikit? Sedikit. Ya kan? Seperti sendok tadi. Yang ini karena pintar, kasih banyak. Yang ini karena double, walaupun agak kasar, karena ngayal, dikasihnya sedikit. Ini ilmu yang sifatnya seperti ceret atau kan atau teko. Paham nih, ya? Nah, jadi ilmu ini hanya bisa didapatkan di jalur-jalur akademik. Ini penting untuk anak-anak kita yang masih sekolah, Bu. Oh, jadi kita paham. Kalau kita mau masukkan anak ke sekolah, pagi itu cium tangan, berarti anak saya adalah gelas. Ya, gurunya adalah teko. Materi pelajarannya adalah air. Paham nih, ya? Kalau kita siapkan anak kita masuk ke sekolah dengan tampungan ilmu yang besar, tampungan ilmu yang lebar, guru pun pasti akan memberikan air ilmu yang lebih banyak. Paham nih, Tapi kalau tiap hari anak kita dibentak-bentak terus, anak kita dipertontonkan dengan pertengkaran ibu dan bapaknya terus, anaknya mudah konsentrasi atau susah konsentrasi? Mudah konsen atau susah konsen? Susah konsen. Kalau susah konsen, dia akan tenang atau ganggu teman-temannya? Ganggu temannya. Paham ini? Ya. Gurunya akan ridho apa akan jengkel? Jengkel. Sehingga gurunya tidak akan memberi ilmu yang banyak kepada anak itu. Paham ini? Jadi kalau kita nun sewu ya, nyekolahkan anak, alhamdulillah anak saya di pondok pesantren 2. Yang satu masih kecil. Yang satu sudah menginjak 19 juz hafalannya. Yang kedua 2 juz. Ya, jadi saya kalau mau memasukkan mereka habis liburan mau masuk ke pesantren, saya doktrin, Pak. Doktrin betul-betul. Kamu harus kuliah di Madinah Al-Munawwarah. Kamu harus ziarah ke sana. Kamu harus doktrin terus. Jadi pikirannya betul-betul pesantren itu nanti melompat nanti. Ya, kuliah ke negara yang Islami. Sehingga alhamdulillah guru-gurunya pada senang. Tapi bayangkan anak saya tak bentak-bentak, tak pertontonkan pertengkaran saya dengan istri. Kira-kira anak stres apa tidak? Stres. Boro-boro bisa hafal Quran, ya. Mikirin ibunya dicaci maki sama bapaknya direndah. Aduh, naudzubillah min. Begitu Ibu, Bapak Ibu. Jadi ilmu yang kedua, ilmu seperti ceret. Pertama air hujan, kedua ceret. Yang ketiga adalah ilmu seperti air sumur. Napa? Ilmu seperti air sumur. Wonten istilah Jawa siwur marani sumur. Gini apa nggih? Atau sumur marani siwur. Saniki kewolak-walik. Harusnya siwur marani sumur, tapi sekarang sumurnya marani
Sewur. Gurunya ngoprak-oprak, seolah-olah yang butuh ilmu itu guru. Nggih napa nggih? Seolah-olah yang butuh ilmu itu kiai atau ustadz. Muridnya wah, embuh lah HP-nan terus. Bercanda lari-lari ngelamun terus. Seperti nggak butuh ilmu. Padahal ilmu itu tadi cahaya. Ini belum membahas 8 keutamaan ilmu nih. Juki jam pinten nih Pak? Jam kawin apa jam 3 nih? Ya? Sebelum tanya jawab. Oh, gitu. Jadi ilmu yang ketiga adalah ilmu yang bersifat seperti sumur, Bu, Pak. Sumber ilmunya diam. Sumber ilmunya dalam, tenang. Air tenang menghanyutkan. Dalam ilmunya luar biasa. Tapi biasanya guru tersebut atau kiai atau ustadz tersebut biasanya nggak kemana-mana. Fokus aja di pesantren atau fokus aja di masjid, fokus aja di madrasahnya. Jarang kemana-mana. Tinggal orangnya yang mau konsultasi, mau menanyakan solusi, atau mau curhat, orangnya yang datang ke ustadz tersebut. Ya, seperti siwur marani sumur. Ya, sifatnya seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama ilmu seperti air hujan, yang kedua ilmu seperti teko atau ceret, itu jalur akademis, yang ketiga adalah ilmu seperti sumur. Ya, kalau kita merasa siwur, kita yang mendatangi sumur. Jangan sampai naudzubillah nuwun sewu kurang ajar, sumurnya yang suruh datang. Ya, itu kurang barokah atau tidak barokah. Yang berkah apa? Kita datang membawa siwur untuk mendatangi sumur, untuk menggali, ya, menimba ilmu kepada orang tersebut. Dugi mriki paham nggih Bapak Ibu nggih? Baik. Selanjutnya, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan ilmu, fadhil, ya, fadhilul ilm. Keutamaan ilmu. Apa sih keutamaan ilmu? Ilmu itu tadi, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu wajib semuanya bisa, fardu kifayah monggol. Pilih-pilih silakan. Kita sukanya di mana, kita senangnya di apa, itu kifayah. Ilmu duniawi. Fadhilul ilm, keutamaan ilmu. Sampun? Yang pertama, keutamaan ilmu adalah orang yang berilmu ditempatkan bersama malaikat kiramim bararah. Orang yang memiliki ilmu agama, ilmu fikih yang dalam, ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu dunia yang mumpuni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan dibersamai oleh malaikat kiramim bararah. Malaikat kiramim bararah itu malaikat siapa saja? Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. 4 itu dibarengi, dinaungi oleh malaikat-malaikat yang mulia. Dan nanti di padang mahsyar akan dijejerkan dengan para malaikat untuk menjadi saksi terhadap amal seorang hamba. Masya Allah. Mulia apa mboten niku? Didudukan di majelis sidangnya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan saksi. Ya Allah. Karena ini orang berilmu. Ketika Allah ngidang, ini dosa, ini pahala, ini soleh, ini enggak soleh, ini itu beliau jadi saksi orang berilmu. Mulia sekali kedudukan orang berilmu. Ya, jadi ditempatkan bersama malaikat kiramim, dibersamai malaikat kiramim bararah, ya, malaikat yang mulia-mulia. Jadi kedudukannya sangat mulia. Yang kedua, nanti di padang mahsyar diangkat oleh Allah, dijadikan saksi atas sidangnya seorang hamba. Baik itu hamba maupun manusia yang kafir, saksinya adalah orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, fadhilul ilm atau fadhilul alim atau keutamaan orang yang berilmu adalah ilmu merupakan nikmat yang paling besar setelah iman. Ilmu adalah nikmat yang paling besar kedua
setelah pertamanya iman. Jadi nikmat pertama iman, nikmat keduanya ilmu. Iman itu meyakini adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab Allah, adanya utusan-utusan Allah, hari kiamat dan qada dan qadar. Meyakini itu semua, itu namanya iman. Itu nikmat yang luar biasa, Bapak. Kalau kita mengetahui kabar-kabar orang di negara maju, orang-orang yang kaya raya, duitnya ya Allah, duitnya turah-turah, Bu, hitungannya M dan T, tapi nggak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasibnya ngenes. Nasibnya apa? Ngenes. Mereka mengalami mental illness. Apa itu mental illness? Lara jiwa. Sakit jiwa. Duitnya banyak tapi nggak punya iman. Mereka banyak yang sakit jiwa. Mereka meyakini bahwa dirinya adalah keturunan anjing, sehingga dia operasi, mulutnya diganti dengan mulut anjing. Nah, ini ngali buat tentang video. Ada orang mulutnya dioperasi dengan mulut hau, meripatnya dibuat seperti meripat iblis, ininya dikasih tanduk-tanduk, dioperasi, duitnya banyak. Tapi karena nggak punya iman, nggak punya landasan, nggak punya pegangan, dia hanya meyakini sakarepe dewek. Ada yang operasi tangannya, meyakini tangan itu nggak 5, tangan itu 2. Ada begini, sehingga ini dipotong, Bu. Uangnya banyak tapi nggak punya iman, sehingga tidak punya tujuan hidup, disorientasi. Kinten-kinten kita hidup nggak punya tujuan hidup, rasanya pripun? Rasanya bagaimana? Susah napa mboten susah? Diparingi arto 10 triliun tapi tidak diberikan tujuan hidup, kira-kira bagaimana? Akan merusak diri sendiri tidak? Merusak. Gambar badan pakai tato naga, nggih napa nggih? Antingnya di mana-mana, penting ketok mewah, karena nggak punya tujuan hidup. Iman itu membuat tujuan hidup, nggih napa nggih? Meskipun hidupnya sederhana, makannya nasi, lauk tempe, sambal, karena punya tujuan hidup, nikmat apa nikmat? Nikmat. Hidup dengan pasangan sampai tua, sampai bongkok, nenek-nenek, kakek-kakek, giginya ompong. Nikmat apa mboten karena punya tujuan hidup? Nikmat. Sebaliknya, uangnya banyak, hartanya banyak, fasilitas mewah, tidak punya iman, tidak punya tujuan hidup, pasti akan merusak diri sendiri. Setelah iman, nikmat kedua adalah ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahasanya darajat, bukan darajat tapi darajat. Darajat apa? Derajat yang tinggi, bertahap, bertingkat, darajat, bertingkat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian, yang kedua adalah berilmu. Darajat bertingkat, semakin banyak ilmunya, derajatnya semakin tinggi. Paham napa mboten niki? Orang yang berilmu akan dihargai mahal. Orang yang berilmu akan dimuliakan dan dihormati. Saya mau tanya, kalau misalnya Dwi Fitriyono ini membuat satu sop, sayur sop, satu mangkok sop. Sop niku isinya apa, Pak? Sayur, wortel, nggih, ayam cincang, tomat, bawang dioseng-oseng nggih, nggih. Ayam. Dwi Fitriyono ini seorang guru ngaji. Damel sayur sop satu mangkok. Saya tawarkan ke Bapak Ibu harganya Rp25.000. Wonten sing ajeng tumbas mboten? Selawe Bu, sop damelane kula badhe tumbas napa mboten? Jangan memandang sayanya Ustadz loh, mandang kualitasnya. Ajeng tumbas napa mboten? Nah, 40.000. Mau beli tidak? Mikir-mikir mboten? Mikir-mikir. Ada sayur sop, sama. Bahannya sama, alatnya sama, tapi tekniknya beda. Dibuat oleh Chef Juna, Master Chef, Chef Arnold, Chef Renata, Master Chef.
Rudi Khairuddin. Bahannya sama seperti yang saya bikin. Alat-alatnya, wajannya sama, airnya sama, bahannya sama, apalagi kompornya sama. Dibuat oleh beliau. Mangkoknya ditandatangani oleh Chef Juna. Nanti kalau makan, selfie sama Chef Juna. Dihargai 75.000. Urun tumbas sama kan? Ibu-ibu terutama 75.000. Chef Juna, sopnya sama, dibanding Dwi Fitriono 25.000. Jenengan aja yang tumbas yang pundi. Yang kedua ya, meskipun harganya lebih, apa bedanya? Bedanya apa? Dwi tidak berilmu, Chef Juna berilmu. Paham betul? Orang yang berilmu harganya mahal. Orang yang berilmu derajatnya dihormati. Paham tidak? Kalau sop buatannya Dwi Fitriono dijual di hotel bintang 5, itu bosnya mau jual apa tidak? Buat tukang parkir bayar mas, enggak mas? Gratis. Tapi kalau sop buatan Chef Juna Martesef dijual di hotel bintang 5, bosnya mau jual kan tidak? Mau. Artinya apa? Orang berilmu berada di tingkatan tempat-tempat yang mulia. Paham tidak? Kalau sop buatan Chef Juna dijual di emperan, di trotoar, pantas apa buatan? Belinya terus selfie sama Chef Juna di trotoar, enggak pantas. Mungkin kalau buatan saya pantas, karena saya bukan berilmu di bidang. Paham ya? Jadi orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah, dihargai mahal oleh manusia. Ini bedanya orang berilmu dan orang tidak berilmu. Pembicara publik. Pembicara publik ini penceramah atau orang yang pidato. Ada pembicara publik yang tarifnya 1 jam 15 juta. Wonten apa mboten? Kata. Ada pembicara publik yang tarifnya 1 jam 150 juta. Wonten apa mboten? Zaman tenar-tenarnya pembicara publik namanya Sis Mariono Teguh. Sinten niku Sis Mariono Teguh? Mario Teguh Golden Wise. Ya, Metro TV. Zaman hebat-hebatnya beliau 60 menit bicara, bayarannya 150 juta. Itu 150 juta nek ngode teng pabrik nabung pinten tahun niku. Ditempuh bertahun-tahun kerja di pabrik, oleh beliau hanya selamat siang, salam super. Itu agronya jalan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Mboten napa mboten? Iya, 1 jamnya 150 juta. 3 juta, 4 juta. Terus tiap detik itu harganya mahal. Tapi orang nggak berilmu. Boyoke pegel di pabrik gini-gini terus nganoni bulu mata, gitu kan? Harus nabung 150 juta ditempuh bertahun-tahun. Tapi orang berilmu cukup Assalamualaikum, salam syukur, wah udah bayarnya mahal. Ini bedanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi. Ini motivasi untuk anak-anak kita sebetulnya. Mungkin bapak yang sudah kesepuhan senior memotivasi ke anak cucunya ya. Nanti saya dikodeng ibu kalau sudah mendekati injury time. Nah kalau sudah bicara berapi-api. Lanjut. Kalau tukang bangunan itu tingkatan keahliannya apa mawon? Yang paling rendah namanya laden tukang. Gini apa nggih? Laden tukang. Di atasnya laden tukang apa? Tukang bangunan. Di atasnya tukang senior atau mandor. Gini apa mboten? Di atasnya arsitek. Ya, arsitek. Saya mau tanya. Pekerjaannya laden bangunan itu apa saja kira-kira? Muacul, gitu. Diusung-usung gimana? Apa itu namanya? Ngusung-ngusung semen campur kerakal itu apa? Adonan nggih? Ngangkuti semen. Niku kinten abot napa mboten? Abot. Kalau ada masalah yang dikambing hitamkan, arsiteknya atau laden tukangnya? Sing dipisu-pisui. Ada. Kalau misalnya ada masalah di lapangan, teknis-teknis, biasanya yang disalah-salahkan, dikambing hitamkan laden tukangnya yang kecil-kecil.
sudah kerjanya keras, bayarannya besar atau kecil? Kecil. Kalau ada problem-problem sedikit yang di kambing hitamkan juga yang lemah-lemah itu. Semakin tinggi jadi tukang, bayarannya semakin mahal tidak? Pekerjaannya semakin berat di otot atau semakin ringan di otot? Semakin ringan. Tukang senior, bayarnya semakin mahal tidak? Pekerjaannya semakin ringan di otot atau berat di otot? Ringan di otot. Senior. Seperti chef tadi itu. Ada koki, ada senior, junior chef, ada chef senior kan itu. Kalau sudah jadi arsitek, pekerjaannya itu semakin berat di otot atau semakin ringan di otot? Bayarannya semakin murah atau semakin mahal? Kesimpulannya apa? Orang yang tidak berilmu kerjanya kerja okol. Kenapa? Orang yang jahil ilmu kerjanya kerja ngertos okol nggih? Okol itu ini nih, otot. Kalau masih muda, masih berokol, masih dihargai. Gini apa nggih? Masih disuruh-suruh dibayar. Tapi begitu sudah rentak, tambah tua, batuk-batuk, dipekerjakan tidak? Tidak. Karena kerjanya kerja okol. Tapi semakin berilmu, kerjanya bukan kerja okol, tetapi kerja akal. Kerja apa? Akal. Paham nih? Ya? Jadi orang yang ilmunya rendah, orang yang tidak berilmu, kerjanya okol. Dan orang yang kerjanya okol itu ada batasannya. Begitu menginjak 55 tahun, selesai. Gini apa nggih? Cobi kongkon ngusung-ngusung semen dan sebagainya, aduh, kon ngos-ngosan. Gini apa nggih? Tapi kalau orang berilmu, kerjanya kerja akal, kerja pikiran. Dan orang yang kerjanya kerja akal, ada batasannya apa tidak? Tidak ada. Orang yang kerjanya kerja akal, tidak ada batasan income-nya. Meskipun orangnya tidur, uangnya tetap masuk ke rekeningnya tidak? Tetap. Karena kerjanya akal. Kerjanya pikiran. Itu yang punya merek Indofood, merek Wing, merek apa segala macam. Orangnya tidur, uangnya tetap masuk. Orangnya jalan-jalan, income-nya tetap masuk. Orang yang meninggal dunia, uangnya tetap masuk. Karena berilmu, kerjanya akal. Nah, orang yang kerja akal, insya Allah income-nya tidak ada batasannya, barterannya dengan otot. Paham nih? Tapi pangapunten, kalau orangnya kurang ilmu, kerjanya hanya barter otot. Begitu umurnya selesai, nggak mampu, sudah nggak dipekerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini maksudnya apa? Maksudnya mumpung masih mampu, bekerja sekeras-kerasnya, ya, gunakan akal sepintar-pintarnya, nanti begitu dapat rezeki banyak, buat kos-kosan. Gini apa Pak? Ya, buat ruko, buat kios, nanti begitu masuk usia senja, kiosnya, rukonya, kos-kosannya menghasilkan uang. Paham nih maksudnya? Ini maksudnya adalah kerja akal karena berilmu. Sudah yang kedua nggih, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ilmu adalah warasatul anbiya. Al-ilmu warasatul anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Dan kalau warisan itu dimiliki oleh seorang ahli ilmu, pasti hidupnya mulia. Pasti dia menjadi pioner atau pasti hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Ya, warasatul anbiya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di abad-abad pertengahan, ya. Jadi kekuasaan Islam itu kan dari mulai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Bani Umayyah, selanjutnya Bani Abbasiyah. Pada Bani Abbasiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peradaban Islam ini maju luar biasa. Maju di puncak kehebatannya. Caranya sekarang ini jadi adidaya superpower. Di Bani Abbasiyah
pusatnya di Irak, di Baghdad. Di Baghdad itu banyak sekali ulama-ulama, ya, ilmuwan-ilmuwan muslim yang menemukan alat-alat yang sekarang bisa membantu kehidupan kita. Ternyata penemunya adalah seorang muslim. Penemunya adalah orang-orang yang ahli agama, Pak. Bukan orang-orang nun sewu, orang-orang kafir. Tapi aslinya penemunya adalah orang-orang Islam. Orang-orang yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, kemudian meneliti. Hasil penelitiannya itu menciptakan alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia. Saya sampaikan, ya, sedikit penemu, ya, penemu muslim aslinya banyak sekali. Seperti ada salah satu penemu namanya Ibnu Haytham. Beliau hidup di tahun 965 hingga 1040 Masehi. Ibnu Haytham ini mendalami Al-Quran dan hadis, kemudian meneliti ilmu pengetahuan, sehingga beliau menemukan ilmu optik. Optik nggih, atas nggih optik nggih. Optik itu bisa menangkap cahaya, dari cahaya itu nanti dipantulkan menjadi apa dan sebagainya. Itu ilmu optik yang menemukan namanya Ibnu Haytham, seorang alim, ya, dari Baghdad. Dari ilmu optik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terciptalah sebuah alat yang namanya mikroskop. Ya, jadi mikroskop yang dipakai oleh para dokter itu penemunya adalah seorang muslim. Ya, aslinya kita harus bangga, loh. Cuman kita disembunyikan, Pak, sembunyikan. Ya. Seolah-olah yang maju Barat, ini penemunya Barat. Tidak, penemunya itu seorang alim, orang-orang yang faqih fiddin. Selain mikroskop, juga beliau menemukan ilmu teleskop. Teleskop ini kan apa? Ilmu teropong bintang. Beliau bisa menciptakan alat untuk meneropong bintang. Jadi bisa tahu arah angin, bisa tahu nanti musim ini, musim itu. Penemunya adalah Ibnu Haytham, seorang muslim, ya Allah. Kita ini sekarang ditutupi oleh informasi. Seakan-akan yang maju itu Barat, yang pinter itu Barat. Tidak. Yang pinter aslinya adalah umat Islam. Penemu yang kedua bernama Al-Zahrawi. Al-Zahrawi, beliau menemukan alat-alat medis, alat-alat kedokteran. Awal mulanya penemunya adalah Al-Zahrawi, Bapak Ibu. Ya. Beliau menemukan alat namanya deodoran. Deodoran niku napa niku deodoran? Singge niki lho, kelek niku, ya. Dan hand body lotion. Jadi ibu-ibu menawi ngagem hand body itu penemunya seorang muslim, Bu. Ya. Bukan orang Barat. Ya. Jadi seorang muslim namanya Al-Zahrawi, beliau hidup di 936 hingga 1013 Masehi. Dan sebagainya, aslinya penemu alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia adalah seorang muslim. Dan di tahun 1258 Baghdad itu diserang oleh Mongol. Jadi kitab-kitabnya disalin, Pak Bu. Kitab-kitabnya di perpustakaan Baitul Hikmah disalin semuanya. Terus karangannya dicoret. Karangannya diganti fulan, gitu kan. Diganti Mr. Inison, ya. Jackson, Robinson dan sebagainya. Aslinya muslim semua. Syekh siapa, imam siapa, diganti semua. Setelah diganti, kitab-kitabnya dilemparkan ke Sungai Tigris. Namanya Sungai Tigris di Irak. Sehingga sungainya betul-betul hitam waktu itu. Tinta semua. Ya Allah. Perang salib, betul. Di perang salib. Dari tadi seluruh jamaah pasif. Barangkali tadi materi yang baik sekali tadi. Ada yang ingin mendapat penjelasan tertentu, monggo Bapak Ibu. Barangkali terkait dengan ilmu, ada di atas ilmu, ya. Ada syariat dan ada ilmu yang wajib, ilmu yang sunnah, yang wajib terkait dengan ibadah, yang sunnah terkait dengan kehidupan alam semesta. Mau diperjelas, monggo dipertanyakan. Dan monggo Bapak Ibu silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya wakili
Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini kan termasuk ahli pengajian. Pengajian di tempat A kita datang, pengajian di tempat B kita datang, pengajian di tempat C datang. Tapi maaf Ustaz, tidak semua ilmu yang diberikan oleh para narasumber mampu kita laksanakan bersama. Contoh, di antara kita masih akrab dengan Bank Nasional. Di antara kita belum melaksanakan haji meskipun uangnya sudah banyak. Di antara kita membagi warisan belum pakai faraid dan lain-lain, di mana sumber-sumber non muslim, di mana sumber-sumber dunia belum menjadi filosofi hidup kita. Ilmu yang kita terima sebatas menambah pahala, ilmu yang kita terima sebatas menjadi tahu bagaimana yang seperti tadi. Ilmu belum mampu untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari, ilmu sebatas menjadi pengetahuan. Contohnya kan banyak sekali antara tadi itu monggo. Iya, baik. Matur nuwun atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali. Kita umat Islam tapi belum Muslim, ya kan? Kata Rashid Ridho, saya melihat di negara kafir tapi sistemnya Islam, ya. Seperti contoh di Jepang lah. Jepang an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi di Indonesia lebih bersih daripada Jepang. Gini apa nggih? Apa sebaliknya? Kemproh. Padahal mayoritas Muslim. Jepang mayoritas kafir, tapi bersihnya luar biasa. Ya, kesadarannya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Gini apa nggih? Selanjutnya apa? Wala khutuwati syaitan, ya. Janganlah mengikuti jalan-jalan setan. Masuklah ke dalam agama Islam dengan menyeluruh, dan lanjutannya jangan mengikuti jalan-jalan setan, ya. Jalan-jalan setan ini tadi itu ada riba, ya kan? Ada politik-politik yang tidak berkah dan sebagainya. Ya, ada dana haji yang didepositkan sehingga berbunga, bunganya kemana coba? Yang makan siapa dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pangapunten, kita bicara antara idealis dengan realistis, ya. Nah, ini kan kita hidup di dua alam. Alam idealis dan alam realistis. Waktu belum nikah, bapak-bapak ke istrinya idealis atau realistis? Dek, nanti nek nikah karo aku tak kasih rumah, tak kasih mobil, tak kasih uang per bulan sekian. Gini apa nggih, Bu? Idealis. Begitu sudah nikah, realistis. Belum nikah harimau, belum sudah nikah jadi kucing, meong gitu kan. Kita hidup di dua alam, idealis, realistis. Detik-detik ini, Bu, umat Islam memang dalam keadaan yang di bawah, paling bawah, ya. Namanya mulkan jabarian, ya, mulkan jabarian. Pemerintah yang jabarian itu pemerintah yang menindas, ya. Pemerintah yang di atasnya ada pemerintah lagi, namanya elit global. Nah, mungkin pernah dengar ya. Elit global ini adalah badannya Yahudi Zionis. Mereka mencengkram seluruh aspek kehidupan manusia. Ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Ini realistisnya nih. Ya. Semua aspek kehidupan, hiburan-hiburan, semuanya dikontrol oleh Zionis. Termasuk perbankan. Termasuk apa? Perbankan. Kita umat Islam benar-benar dibuat tidak berdaya. Dengan, ya ini sudah sunatullah memang begitu. Awalnya adalah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin berakhir menjadi
mulkiyah, ya, kerajaan-kerajaan seperti tadi Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Mataram dan sebagainya. Setelah kerajaan-kerajaan dihancurkan oleh gold glory gospelnya VOC, sekarang menjadi mulkan Jabarian, menjadi pemerintahan yang menindak. Bagaimana cara mengaplikasikan ya hasil-hasil pengajian di kehidupan kita sehari-hari, terutama cara kita bermuamalah, cara kita bersosial, cara kita berpendidikan dan sebagainya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di zaman yang tertindas ini umat Islam ini, yuk kita ajak bareng-bareng. Ibda binafsik jawabannya. Napa niku ibda binafsik? Mulailah dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Mulai menjalankan syariat Islam dari rumah sendiri, ya. Mulai dari sholatnya tepat waktunya dulu, baca Al-Qur'annya, mulai dari akhlaknya. Ajarkan anak-anak kita masuk rumah itu salam. Nggih, niku adab napa mboten? Salam. Salam le, salam, Duk. Masuknya kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Menawi maem, asta kanan apa asta kiwa? Kanan, ya kan? Apa lagi? Kalau mau keluar rumah, pamit cium tangan, ya. Mulai dari itu dulu, Pak. Karena benar-benar kita nggak punya power sekarang. Nggak punya power. Dikontrol semua, segala aspek. Mudah-mudahan, ya, dengan terus menjalankan aspek syariat Islam di rumah dulu saja. Di rumah dulu. Di rumah betul-betul diterapkan aspek syariat Islam, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya. Nanti Gusti Allah akan melas terhadap kita, ya, melas terhadap kita. Sehingga nanti setelah mulkan Jabarian ada fase terakhir, yaitu fase khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Napa niku? Nah, Imam Mahdi, ya, nanti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Sembari itu, yuk kita ajak bareng-bareng, mulai dari rumah kecil kita, ajarkan adab-adab Islam, ajarkan disiplin dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan istri kita qanaah. Napa, Bu? Qanaah niku napa, Bu? Qanaah niku nrimo ing pandum. Nggih, menerima apa yang didum oleh suami. Istri yang nrimo kali istri sing mboten nrimo, saya sing pundi, Bu? Ya, banyak istri-istri tidak nerima dengan pemberian suami karena melihat status WhatsApp-nya tetangga. Nggih napa nggih? WhatsApp-nya tetangga, ini istrinya tetangga pelesiran terus ke mall, ke pantai, ke taman ini taman. Aku nang omah bae, Pak. Nggih. Ya, suaminya nanti semakin nggih. Maka nggih, monggo terakhir kesimpulannya adalah yuk bareng-bareng kita terapkan aspek agama Islam di rumah kita. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang ini tidak sia-sia, tidak hanya sekedar formalitas, tapi membawa bekal di kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر أخواننا المسلمين في سومطرة. اللهم انصر أخواننا المسلمين في أعسى. اللهم انصر أخواننا المسلمين في إندونيسيا. اللهم ثبت إيمانهم ووحد صفوفهم وتقبل منهم الشهداء. اللهم فضل المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين صراطal mustaqim صراطal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Fitriono yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling utama, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepadanya disilakan. Terima kasih Bapak Acara, terima kasih Ustaz Lura yang telah memberikan program ilmu wajib, ilmu sunnah, dan ilmu yang harus kita berikan. Terima kasih Bapak Ibu semua, saudara semua. Mudah-mudahan dengan ini tidak melaksanakan tentang ilmu, tapi semua ilmu yang kita dapatkan dari mahasiswa itu kita mampu melaksanakannya, sehingga derajat kita menjadi ini mustahil posisi perayaan surga bersama seluruh dunia keluarga dan kita semua. Sekali lagi pengurus kerja mengatakan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa. Terima kasih juga buat doa-doanya di semua anak saya, Pak Dibaca dan saya sudah sebelumnya anak-anak. Untuk selanjutnya informasi terkait dengan jadwal depan saya sampaikan pada anak untuk menyampaikan. Sallallahu